Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Psikologi Industri, dosen pengampu Pak Adi, ingin mempresentasikan materi teori dasar psikologi dengan saya sendiri Rita Zahra dengan NIM 1020250047. Dan saya Rizky Ardianti Putri dengan NIM 1020250051. Dan saya Rian Pratama Manorek dengan NIM 1020250052. Happy watching. Baiklah, kami dari kelompok 2 MSDM 25B akan memaparkan teori dasar psikologi. Pertama, kita harus mengenal konsep psikologi, yaitu studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental manusia yang bertujuan untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku tersebut. Psikologi berfokus pada pemahaman tingkah laku manusia, di antaranya itu seperti motivasi, persepsi, belajar, memori, emosi, dan kepribadian. Nah, selanjutnya ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini menekankan pentingnya ketidaksadaran dalam mengarahkan perilaku manusia. Nah, berpendapat bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan dan konflik tersembunyi dalam alam bawah sadar. Nah, struktur menurut Peirce ini ada Ada tiga. Nah, yang pertama itu ada IV, yaitu mewakili dorongan dasar dan impuls yang tidak terkendali. Yang kedua ada ego, yaitu berfungsi untuk menyeimbangkan antara tuntutan realitas dan keinginan. ID ini bertindak sebagai pengendali yang rasional. Nah, selanjutnya ada superego, yaitu berkaitan dengan norma, nilai moral, dan idealisme yang dipelajari berfungsi sebagai pengawas moral. Contohnya, di dunia kerja, kita ambil contoh di dunia kerja, yaitu misal ada karyawan yang sering datang terlambat tanpa sadar karena merasa tidak suka dengan atasannya. Jadi perilaku itu bisa dibentuk perlawanan bawah sadar. Kayak dia tuh nggak sadar gitu, dia menunjukkan sikap itu. Bukan karena masalah semata, teori ini juga membantu kita memahami bahwa emosi dan pengalaman masa lalu bisa sangat mempengaruhi perilaku seseorang di masa kini. Dan ada di sini teori behaviorisme yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Menurut Watson, psikologi harus mempelajari perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan spekulasi tentang proses mental yang tidak dapat diukur. Contohnya, setiap guru memberikan pujian reward. Kayak reward itulah. Setiap kali siswa menjawab dengan benar, lama-lama akan termotivasi untuk belajar lebih rajin agar mendapat pujian lagi. Jadi intinya itu, teori behaviorisme itu tentang belajar yang diamati dengan perubahan perilaku akibat stimulus. Dan di sini ada teori kognitivisme yang menekankan pada peran pikiran dan proses mental dalam membentuk perilaku, yaitu proses informasi, paham sekitar, berpikir, dan lain-lain, masih ada lain. Dan contohnya itu siswa belajar konsep gaya gravitasi dengan mengamati, bertanya, dan menarik kesimpulan sendiri melalui percobaan. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi memahami konsep secara logis. Dan kok teori kognitivisme itu sama dengan belajar juga, yaitu dia tapi bedanya belajar proses berpikir dan memahami informasi. Nah, selanjutnya itu ada teori humanistik. Teori humanistik ini muncul sebagai reaksi terhadap psikoanalisis dan behaviorisme. Fokus pada potensi positif dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah tujuan tertinggi untuk mengembangkan potensi penuh. Carl Rogers juga menekankan pentingnya penerimaan tanpa syarat, empati, dan keaslian dalam mendukung perkembangan pribadi. Contohnya seperti perusahaan yang menghargai pendapat karyawan, memberikan kesempatan berkembang, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman, akan membuat karyawan lebih semangat dan produktif. Jadi teori humanistik ini menekankan pentingnya menghargai manusia sebagai individu yang unik. Nah, selanjutnya ada teori ekologi dari Yuri Bronfenbrenner. Berbunyi kalau ekologi itu sebagai cara memahami bagaimana individu berkembang dalam konteks lingkungan sosial dan budaya mereka.
Teori ini tuh menekankan bahwa perkembangan anak itu sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya yang berlapis-lapis, bukan hanya lingkungan yang terdekat saja. Nah, itu dalam modelnya itu terdapat 5 sistem, yaitu mikrosistem dan makrosistem. Di dalamnya itu sendiri itu mikrosistem itu lingkungan terdekat seperti keluarga. Di antara mikrosistem itu ada mesosistem seperti keluarga dengan lingkungan sekolah, atau makrosistem itu berkaitan dengan budaya dan nilai-nilai sosial di sekitarnya, dan kronosistem itu berpengaruh dari perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya ada psikologi industri. Psikologi industri ini gunanya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kesejahteraan karyawan, melalui penerapan prinsip-prinsip psikologi di tempat kerja. Contohnya itu ada di teori Maslow yang membantu mengidentifikasi kebutuhan karyawan yang harus dipenuhi agar mereka termotivasi dalam kerja. Misalnya juga ketika perusahaan melakukan tes psikologi saat rekrutmen untuk mencari orang yang cocok dengan budaya kerja, atau ketika HR memberi pelatihan dan penghargaan agar karyawan lebih termotivasi. Tuh. Dan kesimpulan yang kita ambil di sini yaitu kesimpulan dari psikoanalisis yaitu menekankan peran alam bawah sadar, dan behaviorisme fokus pada pembelajaran dan pengaruh lingkungan, dan kognitivisme menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi. Humanistik menekankan potensi dan aktualisasi diri, dan ekologi menyoroti interaksi manusia dengan lingkungannya. Terus teori-teori dasar memberikan landasan penting dalam memahami perilaku dan proses mental manusia. Sekian dari kami, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu yang ditanyakan oleh Adet. Menurut kita, teori mana yang lebih relevan dalam dunia kerja? Dan menurut kelompok kita adalah teori behaviorisme, karena teori behaviorisme itu lebih relevan untuk menjamin perilaku, pelatihan, dan produktivitas kerja. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ana, yaitu tentang apa sih implikasi perilaku yang bisa membuat seseorang tidak memenuhi kebutuhan teori humanisme, dan kalau lingkungan tidak mendukung juga apa akibatnya. Nah, kalau kita lihat dari inti teori humanisme sendiri, sebenarnya manusia itu memiliki keinginan dihargai, berkembang, dan merasa hidupnya itu bermakna. Tapi kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tersebut bisa berubah menjadi kurang positif. Misalnya kayak dia kerja tapi bukan karena kesukaan atau pengen berkembang, dia kerja hanya cuman kewajiban aja. Akibatnya dia kerja asal-asalan, gak semangat, gampang stres, gampang capek, terus hidupnya dia ngerasa hidupnya tuh flat, datar, nggak maju-maju. Nah, contohnya tuh kayak ada karyawan yang tiap hari kerja tapi pendapatnya tuh nggak pernah didengar. Lama-lama ya dia malas ngomong lagi dan cuman ngerjain kerjaan yang seadanya aja gitu. Terus kalau semisal lingkungannya juga nggak mendukung, kayak semisal tempat kerjanya kaku, nggak ngasih ruang untuk berpendapat, dan nggak ngehargai usaha karyawan, tuh bisa aja bikin orang karyawan tersebut tuh makin tertekan dan kehilangan motivasi. Lama-lama dia takut berinovasi, terus nggak nyaman, bahkan bisa milih resign gitu. Nah, intinya sih kalau orang nggak punya kesempatan untuk berkembang dan lingkungannya juga nggak mendukung, dia bakal ngerasa stres dan nggak bahagia. Ujung-ujungnya ya baik dia maupun tempat kerjanya sendiri itu sama-sama rugi gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lili tentang cara perusahaan mengatasi tingkat emosional yang nggak bisa diukur. Memang benar, emosi itu susah banget untuk diukur karena dia tidak kelihatan kayak data atau angka, tapi sebenarnya perusahaan juga bisa memahami kondisi emosional karyawan tersebut dengan beberapa cara. Misal dengan survei atau ngobrol sama karyawan, kayak nanya perasaan mereka itu di tempat kerja ini tuh gimana, buat
Nah, dengan cara itu kita bisa tahu perasaan karyawan tersebut tuh kerja di sini tuh apa perasaannya, dan juga perusahaan bisa lihat dari sikap sehari-hari karyawan. Kayak semisal di hari ini nih karyawan itu tuh kayak mudah diem, terus mudah marah, terus kayak kelihatan lelah, itu tuh bisa dilihat dari sikap sehari-harinya. Itu tuh bisa jadi tanda-tanda atau petunjuk kecil gitu. Selanjutnya juga perusahaan bisa ngadain pelatihan tentang kecerdasan emosional supaya karyawan tuh bisa belajar mengatasi stres dan mengatur stres mereka sendiri tuh bisa dengan cara yang lebih baik gitu. Dan yang paling penting buat suasana kerja tuh harus bisa nyaman dan saling dukung agar semua orang yang kerja di sana bisa ngerasa dihargai dan bisa kerja dengan tenang, seperti itu. Dan saya akan menjawab lagi pertanyaan keempat yang ditanyakan oleh Kak Salma. Menurut kalian jika ada konflik dari 3 struktur itu apakah akan menimbulkan masalah apa? Menurut saya ketika ada konflik 3 bersatu itu kayak bareng konflik 3 itu masalahnya itu nggak bakal diselesain karena konflik 1 aja susah apalagi ada 3 itu nggak sangat-sangat nggak bagus. Jadi jawabannya nggak bakal terselesaiin, itu sangat susah sekali. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelima dari Dira. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kalian mengetahui motivasi pada karyawan? Karena terkadang ada dorongan atau tekanan berlebih yang berkedok motivasi. Jika memang itu sebenarnya terjadi, bagaimana cara menanganinya? Jadi pertama tuh kita bisa memperhatikan respon dan perilaku karyawan setelah diberi motivasi. Apakah setelahnya karyawan lebih bersemangat, lebih kreatif, lebih bekerja dengan sukarela tanpa rasa takut, berarti itu karyawannya termotivasi secara positif. Namun jika karyawan setelah diberi motivasi malah cemas, tertekan, cepat lelah, terus bekerjanya hanya karena takut hukuman, maka motivasi itu mungkin lebih cenderung ke dorongan atau tekanan kerja. Bagaimana cara kita menangani atau mengatasinya itu dengan mengidentifikasi sumber dari tekanan tersebut, baik dari target yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan perusahaan atau gaya kepemimpinan yang keras. Jadi saya akan menjawab pertanyaan terakhir yang diberikan oleh Azril. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi perusahaan agar tidak kelebihan kognitif? Pertama itu sederhanakan alur informasi, hindari terlalu banyaknya mengadakan rapat atau laporan yang tidak diperlukan. Gunakan satu saluran komunikasi agar informasi-informasi yang diberikan kepada kawan tidak tumpang tindih dengan informasi-informasi yang sudah diberikan sebelumnya. Yang kedua itu prioritasin tugas-tugas yang jelas. Berikan karyawan itu tugas-tugas yang jelas tanpa harus si perusahaan itu ngasih informasi yang bertele-tele ke karyawan. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teori dasar psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 MSDM 25B pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.